Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Kita bertemu lagi di education program dari Rumah Sakit Bina Waluya yang ke-14, di mana pada sore hari ini kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik mengenai update dari dislipidemia. Saya Dr. Beni Hartono yang akan memandu acara webinar pada sore hari ini. Ya, kita tahu bahwa penyakit jantung koroner, kalau kita lihat cardiovascular continuum, ya, bahwa salah satu fase awal dari terjadinya penyakit jantung koroner itu ada faktor resiko, dan salah satu faktor resiko yang cukup penting dalam kejadian PJK ini adalah dislipidemia. Dan pada sore hari ini kita berbahagia karena akan mendapatkan narasumber yang akan membahas mengenai dislipidemia ini dari A sampai Z, ya. Jadi ada dua narasumber yang akan membahas topik ini. Pertama adalah Dr. Hizbullah Huda. Selamat sore, Dr. Hizbullah Huda. Selamat sore, Dr. Beni. Dokter spesialis penyakit dalam yang di Rumah Sakit Bina Waluya. Dan kedua adalah Dr. Agus Triawan. Selamat sore, Dr. Agus. Selamat sore, Dr. Agus Triawan adalah seorang kardiolog di Rumah Sakit Bina Waluya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai acara webinar ini dengan presentasi dari Dr. Hizbullah Huda, spesialis penyakit dalam. Terima kasih, Dr. Beni. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Saya tugaskan pada sore hari ini untuk menyampaikan current management tentang dislipidemia. Rujukan utama yang kami gunakan pada sore hari ini adalah dari Perkeni 2019, karena setelah kami coba telusuri untuk panduan di 2021 ini masih diselesaikan. Dislipidemia secara umum diterjemahkan sebagai kondisi di mana kadar lemak di dalam plasma darah abnormal, baik itu tinggi ataupun rendah. Namun seringkali yang menjadi masalah adalah ketika kadar lemak itu tinggi, sehingga dislipidemia lebih umum diterjemahkan kondisi kadar kolesterol darah meningkat, kemudian LDL juga meningkat, dan trigliserid meningkat, kemudian disertai adanya kadar HDL yang rendah, dan juga tambahan lagi adalah kondisi di mana LDL porsi small dense-nya juga mengalami peningkatan. Kondisi-kondisi ini berisiko terjadinya peningkatan atherosclerosis cardiovascular disease. Slide. Kemudian ada juga istilah yang lain yang bisa kita temui, yaitu adalah mixed dyslipidemia, di mana didefinisikan sebagai peningkatan LDL kolesterol dan trigliserid. Kemudian seringkali disertai adanya kadar HDL kolesterol yang rendah. Dulu mixed dyslipidemia ini diistilahkan sebagai combined hyperlipidemia, di mana ini seringkali didapatkan pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung. Kondisi mixed dyslipidemia ini lebih predominan dipengaruhi oleh adanya overproduksi dari VLDL di dalam hati, sehingga di perifer akan terjadi peningkatan kadar trigliserid dan LDL kolesterol, dan prevalensinya diperkirakan antara 0,5 sampai 8,8%. Lanjut, slide. Ini kita lihat mungkin agak kecil ya, prevalensi dislipidemia di negara Indonesia dan Asia Tengah.
Indonesia kita lihat untuk total kolesterolnya cukup tinggi, 43%, trigliseridnya 26%, kemudian LDL kolesterol ini 83% tinggi, kemudian HDL kolesterol sekitar 23%. Ini tentu kondisi ini memerlukan penanganan secara spesifik seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa dislipidemia ini sangat erat kaitannya dengan kejadian penyakit kardiovaskuler. Slide. Ini sekedar gambaran kepada kita semua bahwa di dalam metabolisme lipid ada dua jalur, yaitu jalur eksogen dan jalur endogen. Meskipun di dalam slide awal dikatakan bahwa mix dislipidemia lebih dominan ditentukan melalui jalur endogen. Namun tentu kita juga perlu mengetahui bahwa jalur eksogen metabolisme lipid seperti gambaran ini. Jadi ketika makanan masuk, diet masuk, baik yang mengandung trigliserid maupun kolesterol akan masuk di dalam usus. Kemudian di dalam usus kecil, trigliserid dan kolesterol akan mengalami metabolisme, kemudian dibentuk menjadi kilomikron. Kilomikron ini kaya akan trigliserid dan kolesterol yang sudah mengalami esterifikasi, kemudian beredar ke perifer. Di perifer, kilomikron ini akan pecah, di mana trigliserid akan dirubah menjadi asam lemak bebas oleh lipoprotein lipase. Kemudian asam lemak bebas ini di jaringan akan dijadikan sebagai cadangan, dirubah lagi menjadi trigliserid, disimpan di dalam sel lemak, kemudian di jaringan otot akan diubah menjadi energi. Kemudian sisanya yang tidak mengalami metabolisme itu akan berbentuk kilomikron remnan atau sisa daripada kilomikron yang kaya akan kolesterol. Ini akan masuk ke dalam hati untuk dimetabolisme ke dalam hati. Selanjut slide. Nah, selain itu ada metabolisme endogen. Gambar slide lagi. Slide lagi. Ya, yang endogen balik lagi. Ya, gambar metabolisme endogen sebelumnya. Nah, kalau tadi disampaikan slide tentang metabolisme eksogen, maka ini metabolisme endogen. Liver sebagai organ utama penghasil lemak dalam hal ini adalah VLDL. Kita lihat di sini. VLDL akan ikut di dalam aliran darah, dalam perifer, kemudian sama dengan tadi prosesnya di kapiler, dia akan dipecah oleh enzim lipoprotein lipase menjadi asam lemak bebas. Kemudian asam lemak bebas ini akan dirubah menjadi energi dan juga dirubah menjadi cadangan di sel lemak yang ada. Namun di sisi lain masih ada sisa VLDL remnant atau intermediate density lipoprotein. Kemudian ini juga sebagian akan masuk ke dalam liver, dirubah menjadi LDL, kemudian di sisa yang lain berubah menjadi LDL. LDL juga akan kembali lagi ke liver melalui reseptor di sana yang ada di sana. Kemudian kalau masih ada kelebihan lagi, maka inilah yang akan jadi masalah. Kolesterol ini akan salah satunya adalah menumpuk di dalam dinding arteri yang akan selanjutnya berperan menjadi plak atau ya foam cell atau plak. Lanjut. Berikutnya, kemudian berikutnya adalah slide berikutnya. Ya, ini rekan-rekan sekalian, klasifikasi yang bisa kita lihat bagaimana terjadinya dislipidemia. Jadi bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu dislipidemia primer, kemudian dislipidemia sekunder. Dislipidemia primer lebih dipengaruhi oleh adanya mutasi gen, tunggal atau ganda, yang dampaknya adalah adanya produksi yang berlebih
dari LDN, triglycerid, ataupun pembersihan yang berkurang, baik itu untuk LDL, triglycerid maupun HDL, sehingga dampaknya ada terjadi pada peningkatan LDL, triglycerid dan penurunan dari HDL. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah yang terkait dengan penyakit-penyakit dasar, misalnya pada kondisi hipertrigliseridemia bisa didapatkan pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, hipotiroid, kemudian gagal ginjal, obesitas, dan sebagainya. Kemudian hiperkolesterol bisa kita dapatkan pada pasien dengan gangguan obstructive liver disease, kemudian ada pada pasien dengan nephrotic syndrome, kemudian peningkatan kolesterol dan triglycerid juga bisa didapatkan secara gabungan pada pasien dengan imunosupresif, pasien-pasien dengan penggunaan protease inhibitor jangka panjang seperti pada pasien HIV dengan ARV, kemudian low HDL bisa didapatkan pada pasien HIV dan hepatitis C infeksi. Lanjut. Ya, bagaimana dengan pengelolaan secara umum? Pengelolaan dislipidemia lanjut bisa diawali dengan identifikasi faktor risiko. Pasien-pasien dengan riwayat merokok ini termasuk dikelompokkan dalam fase yang risiko tinggi yang harus di screening kadar kolesterolnya. Demikian juga pasien dengan diabetes mellitus, hipertensi, kemudian ada pasien keluarga yang mengalami serangan jantung, pasien dengan gagal ginjal kronis, kemudian pasien dengan inflamasi kronis, misalnya lupus, antiphospholipid antibody, nephrotic syndrome, atau pasien dengan ukuran lingkar perut untuk laki-laki itu sekitar 92 kalau tidak salah, kemudian pasien-pasien dengan obesitas dan pasien dengan umur usia 45 untuk laki-laki dan 55 untuk perempuan. Lanjut. Ya, jadi selain dari riwayat yang kita bisa gali pasien-pasien atau sasaran yang akan kita screening, juga dilakukan pemeriksaan fisik dengan harapan kita akan mendapatkan tanda-tanda misalnya secara tidak sengaja atau secara sengaja kita menemukan adanya pulsasi yang kuat di daerah abdomen, misalnya ada aneurisma aorta, kemudian adanya gangguan aliran perifer, misalnya ada ankle brachial index yang menurun pada arteri perifer. Jadi pada dasarnya identifikasi risiko ini diarahkan pada adanya gangguan penyakit jantung koroner, kemudian penyakit aterosklerosis lainnya seperti stroke dan pada daerah perifer. Lanjut. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Saat ini yang direkomendasikan ada 4 pemeriksaan laboratorium standar yang sudah direkomendasikan, yaitu pemeriksaan kadar kolesterol total, kemudian kolesterol LDL, kemudian triglycerid dan kolesterol HDL. Ada pemeriksaan lain yang juga seringkali dilakukan dan ini bisa memberikan gambaran yang spesifik, misalnya non-HDL kolesterol. Non-HDL kolesterol, kemudian ada lipoprotein A, kadar apolipoprotein B, kemudian rasio ApoB dan ApoA1, dan rasio non-kolesterol HDL dibanding kolesterol HDL. Ini adalah pemeriksaan laboratorium. Berikut slide. Ini adalah kadar kolesterol pada kondisi pada kondisi pasien yang tanpa risiko atau normal, di mana apabila kita dapatkan data-data ini, maka kita bisa lihat pada pasien dengan kondisi tanpa risiko, kalau kita temukan kolesterol di atas yang kita inginkan adalah di bawah 200.
Apabila ada 200 sampai 239 maka dianggap borderline, dan ini kita bisa lihat, kita jadikan rujukan. Kemudian setelah melihat hasil ini, berikutnya langkah berikutnya kita slide. Ya, secara umum manajemen dari dislipidemia ini harus kita lakukan, ada beberapa prinsip. Yang pertama, kita lakukan secara komprehensif. Jadi targetnya bukan hanya menurunkan kadar kolesterol saja, tetapi kita juga ada faktor risiko yang harus kita kendalikan juga, harus kita manage. Misalnya ada hipertensi, ada diabetes, ada obesitas, juga faktor tradisional lainnya, misalnya kebiasaan merokok, kemudian kebiasaan kurang aktivitas fisik, maka itu juga harus menjadi sasaran kita dalam melakukan manajemen dislipidemia. Kemudian secara umum juga, penanganan dislipidemia diarahkan dalam rangka pencegahan primer maupun sekunder. Pencegahan primer adalah diarahkan pada identifikasi risiko kita dapatkan pada pasien yang belum pernah serangan jantung misalnya, maka kita lakukan pencegahan primer. Di sisi lain, apabila sudah pernah terjadi, maka kita lakukan pencegahan sekunder. Upaya yang bisa dilakukan bisa melalui non-farmakologis maupun secara farmakologis. Dan yang penting lagi bahwa karena penanganan dislipidemia ini adalah penanganan jangka panjang, maka tentu diperlukan kerjasama dengan pasien yang kuat. Dan tentu kerjasama ini bisa terjalin dengan bagus dan langgeng apabila kita bisa memahami status sosial, status pendidikan, kondisi psikologis, dan seluruh aspek-aspek medis, non-medis pasien tersebut, sehingga kita bisa menjalin komunikasi dan bisa mendesain rencana penanganan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pasien. Lanjut. Ini adalah beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan dalam rangka terapi non-farmakologi. Aktivitas fisik dilakukan selama 30 menit secara aerobik dengan intensitas moderate, dilakukan 4-6 kali seminggu dengan harapan akan dikeluarkan 200 kalori per hari. Kemudian secara diet, maka ada medical nutrition therapy, kalori rendah, pembatasan lemak jenuh, kemudian pembatasan kolesterol, ada kemudian juga disarankan di situ adalah diet serat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berhenti merokok, karena merokok ini mempercepat terjadinya plak, dan apabila sudah ada plak maka juga merokok juga memperburuk kondisi plak itu sendiri. Lanjut. Nah, ini beberapa data yang bisa kita lihat, perubahan gaya hidup yang bisa mempengaruhi kadar lipid. Ini kita bisa lihat yang signifikan, misalnya mengurangi diet lemak jenuh, kemudian mengurangi diet lemak trans. Nah, begini ahli gizi yang lebih paham mana itu kelompok lemak trans, kemana kelompok lemak cis. Kemudian yang signifikan juga adalah konsumsi makanan mengandung fitosterol. Kemudian pengaruh gaya hidup terhadap penurunan kadar trigliserid, kita bisa lihat yang signifikan. Nah, ternyata menurunkan berat badan cukup signifikan, bisa menurunkan trigliserid. Ya, seperti tadi saya sampaikan, trigliserid banyak disimpan di sel-sel lemak. Jadi kalau badannya kurus, sel lemaknya berkurang, tentu kadar trigliseridnya akan berkurang. Samping itu juga mengurangi alkohol, asupan alkohol, kemudian mengurangi asupan mono dan disakarida. Mungkin ini makanan karbohidrat sederhana, jadi barangkali nasi dikurangi ini. Kemudian berikutnya pengaruh gaya hidup terhadap peningkatan kadar HDL. Yang signifikan kita lihat ya mengurangi asupan lemak trans, meningkatkan aktivitas fisik, ternyata sangat signifikan dalam meningkatkan kadar HDL di tubuh kita. Ya, berikutnya ini yang terkait dengan terapi non farmakologikal. Berikutnya seperti kita bisa lihat di slide ini, ada
banyak atau beberapa pilihan terapi terkait dengan terapi farmakologikal. Statin tetap menjadi urutan pertama. Dia memiliki kemampuan menurunkan LDL secara kuat antara 18 sampai 55%. Kita bisa lihat ada golongan statin, ada golongan asam empedu sequestran, kemudian asam nikotinat dan golongan fibrat. Kemudian ada golongan ezetimibe, kemudian obat termasuk obat baru ada inhibitor PCSK9, itu singkatannya cukup panjang, protein kinase inhibitor. Jadi ini sebenarnya intinya bekerja mengurangi degradasi daripada reseptor LDL sehingga reseptornya jumlahnya relatif tidak cepat berkurang, maka dengan reseptor LDL yang masih terjaga tinggi, LDL yang ada di dalam darah bisa ditangkap di dalam hati. Kemudian ada lagi asam lemak omega 3 yang cukup dikenal di masyarakat dan di pasaran kita bisa beli secara bebas. Lanjut. Lanjut, ini seperti sudah disampaikan di slide pertama. Lanjut. Nah, kemudian ada beberapa pilihan terapi terkait dengan kadar kolesterol. Apabila kita menghadapi pasien dengan kolesterol total yang tinggi, maka pilihan pertamanya adalah statin. Kemudian berikutnya bisa bile acid sequestran, ezetimibe, dan PCSK9 inhibitor. Apabila ini mengalami kegagalan atau pasien tidak dapat mentoleransi obat-obat tersebut, maka bisa diberikan golongan kombinasi statin, bisa dengan statin dengan bile acid sequestran, statin dengan ezetimibe, atau statin dengan PCSK9. Lanjut. Berikutnya lanjut. Nah, apabila yang tinggi adalah trigliserid, maka di situ ada tetap pilihan pertama statin apabila risiko kardiovaskulernya tinggi. Kalau risiko kardiovaskulernya tinggi, pilihan pertamanya yang cukup kuat menurunkan trigliserid adalah golongan fibrat. Kemudian juga fatty acid omega 3. Kombinasi statin plus fenopiribat. Tidak dianjurkan kombinasi statin dengan gemfibrosil. Lanjut. Berikutnya. Ini apabila kita dapatkan kadar HDL yang rendah, pilihannya adalah statin dan fibrat serta ada nikotinik acid. Ya. Setelah kita mengetahui beberapa pilihan, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui target terapi kita berikutnya. Slide berikutnya, ya ini target dari penanganan dislipidemia. Seperti kita lihat untuk kondisi pasien dengan, misalnya ada pasien dengan diabetes mellitus, maka trigliseridnya yang targetnya adalah di bawah 150. Kemudian HDL-nya di atas 40 untuk laki-laki, untuk perempuan di atas 50. ApoB-nya kurang dari 90. Dan LDL-nya, ini ada catatan apabila risiko kardiovaskulernya sangat tinggi, maka targetnya kurang dari 70. Ya, lanjut. Juga ini bisa dilihat di rekomendasi lain, dibagi menjadi risiko rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim. Nah, ini setelah pembagian klasifikasi risiko, kemudian targetnya juga berbeda. Kalau risikonya ekstrim tinggi, maka kalau tadi risiko sangat tinggi 70, kurang dari 70 untuk LDL, maka yang risiko ekstrim tinggi, target terapinya juga lebih rendah lagi, yaitu kurang dari 55. Ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita jadikan acuan, sehingga arah terapi yang kita berikan, target terapi yang kita berikan bisa lebih jelas, sehingga kita bisa memprogram dengan pasien kita berapa lama, berapa dosis yang diberikan, kemudian sampai kapan diberikan. Lanjut. Kemudian ini dislipidemia pada pasien pasca stroke, demikian juga penurunan kadar kolesterol LDL akan mengurangi risiko serangan ulang dan sebagainya. Lanjut. Ada rekomendasi lain, ini kalau tadi dari Perkeni, kalau ini dari
kita lihat bisa dilihat dari AAC Guideline 2020 maupun ESC/EAS Guideline 2020, kita bisa lihat extreme risk, very high risk, moderate risk, low risk. Kita lihat berapa LDL kolesterol yang diperbolehkan atau diperkenankan. Kita bisa jadikan rujukan. Lanjut. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, Dr. Benny, informasi terkait dengan dislipidemia dan secara umum bagaimana kita memanage, dan terakhir sebelum kami serahkan ke moderator bahwa kembali di dalam penanganan pasien dislipidemia pada pasien, karena ini adalah penanganan jangka panjang, maka sangat penting, ya ini sifatnya personal, kita tahu kondisi pasien, kemudian target yang diberikan sampai kapan dan berapa kadarnya, sehingga dengan komunikasi yang baik kita berharap tidak putus di tengah jalan. Itu demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Dr. Benny. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Huda. Penyampaian yang sangat komprehensif ya. Jadi tadi Dr. Huda membahas tipe-tipe kolesterol, triglycerid dan sebagainya. Kemudian manajemen baik non farmakologik maupun farmakologik, dan target terapi tadi dijelaskan secara jelas bahwa pasien-pasien yang very high risk, extreme high risk ya, itu harus diturunkan serendah mungkin. Untuk mempersingkat waktu, ini ada topik kedua yang cukup menarik ya, bahwa tradisional risk factor pada dislipidemia yang biasa kita tahu adalah LDL, namun ada studi-studi terbaru yang memperlihatkan bahwa non-HDL kolesterol itu juga penting dalam menentukan target terapi pada pasien-pasien dengan dislipidemia. Baiklah, saya akan persilakan Dr. Agus Riawan untuk menyampaikan topiknya mengenai strategies of non-HDL management to reduce cardiovascular risk. Silakan Dr. Agus. Ya, terima kasih Dr. Benny. Selamat sore teman-teman sejawat sekalian. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai peranan non-HDL dalam memanajemen risiko kardiovaskuler. Seperti kita ketahui bersama bahwa dislipidemia merupakan atau memiliki peranan yang penting dalam patogenesis kardiovaskuler dan merupakan salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas yang utama di dunia maupun khususnya di Indonesia. Penurunan LDL kolesterol merupakan target utama dalam tata laksana dislipidemia. Namun demikian, tidak sedikit pasien-pasien yang sudah dilakukan manajemen sesuai target, ternyata masih banyak yang mengalami event kardiovaskuler. Hal ini disebabkan karena masih ada residual risk yang ditandai dengan trigliserid yang tinggi dan HDL yang rendah. Kemudian ada sebuah populasi juga yang menyebutkan bahwa populasi dewasa dengan trigliserid yang tinggi dan HDL yang rendah mempunyai resiko yang tinggi untuk terjadinya penyakit jantung, aterosklerotik, dan stroke. Sehingga akhir-akhir ini peran non-HDL kolesterol merupakan komponen yang penting untuk pencegahan primer kardiovaskuler, terutama pada pasien-pasien yang berisiko tinggi, yaitu pasien dengan sindroma metabolik, pasien dengan diabetes, maupun pasien dengan chronic kidney disease. Lalu kenapa pada saat ini para dokter, teman sejawat belum menggunakan atau tidak menggunakan parameter non-HDL ini untuk pencegahan primer? Karena barangkali belum banyak mengetahui bukti-bukti bahwa
non-HDL kolesterol ini sebenarnya merupakan prediktor yang lebih kuat dibandingkan dengan LDL kolesterol. Di samping itu juga barangkali belum mengetahui bagaimana cara menghitung non-HDL kolesterol ini dan juga belum tahu berapa target non-HDL yang disarankan dan juga belum tahu bagaimana kita mengendalikan non-HDL kolesterol ini. Sehingga nanti kita siang hari ini kita akan membicarakan semuanya itu supaya kita bisa membuka wawasan sehingga memanage pasien dengan baik. Next. Nah, ini terlihat dari beberapa studi bahwa dengan semakin rendahnya LDL, itu angka kejadian kardiovaskuler akan semakin menurun. Namun demikian, masih ada residual risk yang bisa kita lihat itu. Jadi di diagram yang paling bawah, walaupun target LDL sudah tercapai, ternyata belum sampai 100%. Next. Nah, sekarang apa itu non-HDL kolesterol? Non-HDL kolesterol itu terdiri atas dari lipoprotein aterogenik yang diwakili oleh semua jenis kolesterol, kecuali HDL kolesterol. Nah, HDL kolesterol itu terdiri dari LDL, VLDL, ILDL, dan trigliserid. Tadi siklusnya, metabolismenya secara gamblang sudah dijelaskan oleh Dr. Huda. Next. Nah, ini dengan mudah kita sebenarnya menghitung non-HDL kolesterol ini, ya. Jadi non-HDL kolesterol itu sebenarnya adalah total kolesterol dikurangi HDL kolesterol. Itulah yang disebut non-HDL kolesterol. Nah, berapakah target yang direkomendasikan di sini di guideline ESC, yaitu goal LDL kolesterol ditambah 30 mg per dl. 30 mg per dl ini sebenarnya dari mana? Yaitu kita berasumsi trigliserid itu yang bisa kita toleransi adalah 150 dibagi 5. Jadi nanti berkaitan dengan rumus untuk penghitungan LDL yang indirect. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa marker non-HDL kolesterol itu bisa sebagai petanda risk terjadinya kardiovaskuler dibandingkan dengan non-HDL. Jadi ini khususnya bisa digunakan untuk pasien-pasien dengan trigliserid yang tinggi, pasien diabetes, terus kemudian juga metabolic syndrome. Next. Nah, ini adalah contoh kasus. Kasus pertama dan kasus kedua. Di sini sama-sama pasien itu dengan total kolesterol yang sama, yaitu 209. Di case yang kedua itu kolesterol LDL-nya itu lebih rendah, yaitu dibandingkan dengan yang pertama, yaitu 89, ya itu saya enggak, ya 89 ya case yang kedua. Ternyata kalau kita masukkan rumus, 89 ditambah 30 adalah 117 sebenarnya yang kita harapkan. Tapi ternyata pasien yang di case 2 itu non-HDL kolesterolnya 177. Jadi ini menggambarkan bahwa walaupun total kolesterolnya sama dengan LDL yang lebih rendah, ternyata non-HDL-nya tinggi. Sehingga ini resiko untuk terjadinya kardiovaskuler tentunya akan meningkat. Sehingga kita mulai saat ini perlu memperhatikan dan memanage non-HDL kolesterol ini. Next. Nah, untuk teman-teman yang di daerah, barangkali untuk menghitung LDL direct itu barangkali karena fasilitas yang tidak memadai, barangkali tidak bisa
mendapatkan itu, sehingga ada rumus dari Friedewald ini adalah LDL kolesterol sama dengan total kolesterol dikurangi HDL dikurangi trigliserid dibagi 5. Nah, ini bisa kita gunakan apabila trigliseridnya tidak lebih dari 400. Karena kenapa kita harus menghitung LDL kolesterol? Karena LDL kolesterol merupakan prediktor primer untuk kita meramalkan kejadian kardiovaskuler, sehingga kita perlu menghitung LDL kolesterol ini. Tetapi apabila di daerah itu tidak memungkinkan atau pada pasien dengan trigliserid yang lebih dari 400, sebenarnya kita ada cara lain, yaitu dengan menghitung non-HDL kolesterol. Nah, jadi untuk menghitung non-HDL kolesterol, kita tidak perlu membutuhkan nilai LDL kolesterol, karena non-HDL kolesterol itu rumusnya adalah total kolesterol dikurangi HDL. Sehingga dengan mudah kita bisa memprediksikan dengan baik. Next. Nah, apa itu yang disebut risk residual? Yaitu dari diagram itu terlihat bahwa dengan kita meningkatkan statin sampai dosis 80 mg, itu ternyata tidak bisa menurunkan resiko kardiovaskuler sampai 100%. Sehingga di situ terlihat masih ada residual risk, ya. Jadi di situ yang itulah yang perlu kita pikirkan untuk sekarang ini. Jadi apa yang dimaksud dengan residual risk? Residual risk itu adalah pasien-pasien yang sudah menjalani terapi statin dengan LDL yang sudah sesuai target, tapi masih mempunyai faktor resiko untuk terjadinya kardiovaskuler. Next. Nah, ini adalah suatu studi meta-analisis pasien-pasien dengan diabetes yang diberikan statin memang ternyata bisa menurunkan 21% angka kejadian kardiovaskuler. Namun demikian, dari 1 dari 7 pasien yang telah diobati dengan statin yang sudah mencapai target, ternyata selama 5 tahun masih ditemukan event-event kardiovaskuler. Demikian juga pasien yang banyak pasien dengan diabetes dan dislipidemia, ternyata juga kita masih bisa menemukan kejadian mikrovaskuler maupun makrovaskuler walaupun sudah diterapi dengan optimal. Next. Nah, ini adalah beberapa studi-studi yang membuktikan bahwa ternyata non-HDL ini bisa berkolerasi baik untuk menentukan kardiovaskuler. Seperti studi ini adalah untuk menentukan mortality terhadap kardiovaskuler disease. Jadi di situ kita lihat bahwa biomarker yang dicek adalah LDL kolesterol dibandingkan dengan non-HDL kolesterol. Ternyata non-HDL kolesterol itu lebih kuat dibandingkan dengan LDL, walaupun dua-duanya juga memang sebagai prediktor untuk melihat mortality kardiovaskuler. Next. Demikian juga studi ini juga menunjukkan bahwa non-HDL kolesterol juga bisa dilihat atau dihubungkan dengan prognosis pasien-pasien yang sudah terbukti adanya coronary heart disease. Di situ terlihat bahwa non-HDL kolesterol dengan peningkatan 10 mg per dl meningkatkan angka kejadian non-fatal infark 4,9% dibandingkan dengan LDL kolesterol. Next. Demikian juga studi ini, jadi ini menentukan prediktor kejadian kardiovaskuler pada pasien-pasien dengan diabetes. Di situ kita jelas terlihat bahwa non-HDL yang kurang dari 127 dibandingkan dengan non-HDL yang lebih dari 161, itu ternyata
angka kejadian kardiovaskulernya bisa sampai 2 kali lipat. Demikian juga untuk kejadian miokard infarktnya, jadi bisa 3 kali lipat. Ternyata dari penelitian yang melibatkan banyak partisipan ini disimpulkan bahwa non-HDL kolesterol itu merupakan prediktor yang sangat kuat terhadap kardiovaskuler disease baik pria maupun wanita dibandingkan dengan LDL kolesterol. Next. Nah, ini juga suatu penelitian yang mengetes semua parameter lipid untuk dihubungkan dengan angka kejadian coronary artery disease. Jadi itu dibagi menjadi 4 bagian. Ternyata memang non-HDL kolesterol itu masih tetap merupakan the best predictor dibandingkan dengan LDL kolesterol. Next. Dan juga ada yang meneliti volume ateroma koronari, bahwa dengan menurunkan non-HDL kolesterol ternyata secara tidak langsung signifikan akan mengurangi plak itu. Ya, jadi banyak penelitian yang memang membuktikan bahwa non-HDL ini lebih kuat dibandingkan dengan LDL kolesterol. Next. Ini adalah rangkuman dari beberapa penelitian yang memang menyatakan bahwa non-HDL kolesterol ini signifikan untuk menentukan resiko terjadinya cardiovascular disease. Next. Nah, ini juga terlihat bahwa residual risk masih tinggi ya. Itu dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan target LDL tercapai, ternyata masih ada residual risknya, itu yang tanda panah-panah itu semua. Jadi sebenarnya kita mengharapkan itu bisa sampai 100%, ternyata tidak demikian. Makanya akhir-akhir ini seperti saya sebutkan di depan tadi, bahwa non-HDL memegang peranan penting dalam menilai faktor resiko terjadinya cardiovascular disease. Next. Ini tadi juga sudah disebutkan di guideline, ternyata non-HDL kolesterol ini juga menjadikan suatu target ya. Jadi selain LDL ataupun ApoB, ternyata non-HDL juga dari guideline juga sudah disampaikan oleh AACE ini. Next. Ini hampir sama ya. Next. Ini juga ESC 2020, bahwa evaluasi non-HDL itu direkomendasikan bagi pasien-pasien dengan trigliserid yang tinggi, pasien diabetes, obesity, maupun yang very low LDL. Dengan target apabila very high itu 85, high 100 ya masing-masing, dan yang moderate risk kurang 130. Next. Nah, non-HDL itu sekarang pun juga di ESC 2021 juga digunakan untuk stratifikasi. Kalau sebelumnya itu adalah total kolesterol, sekarang yang digunakan adalah non-HDL kolesterol. Next. Nah, ini juga studi yang menyatakan bahwa ApoB dan non-HDL itu mencerminkan residual risk yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan LDL kolesterol pada pasien-pasien yang diterapi dengan statin. Dari situ juga disebutkan di analisis LDL yang tinggi dengan non-HDL ataupun atau ApoB yang rendah, ternyata itu tidak ada peningkatan resiko terjadinya
mortality akibat mortality atau myocardial infarct. Sementara walaupun LDL turun apabila non-HDL atau ApoB, ternyata terjadi peningkatan mortality itu 18 sampai 21% dan risk untuk myocardial infarct 49 sampai 78%. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, walaupun LDL juga turun, non-HDL meningkat dan ApoB meningkat, ini juga jauh meningkatkan risk mortality 23% dan myocardial infarct 87%. Jadi ini terlihat bahwa LDL yang turun belum tentu bisa memanage angka kejadian kardiovaskuler dengan baik. Next. Oleh sebab itu, sekarang pendekatan yang baru bahwa supaya kita itu efektif untuk memprediksikan angka kejadian kardiovaskuler, itu perlu sekali kita memanage, men-treatment supaya non-HDL kolesterol itu sesuai target. Memang terapi statin itu sangat bisa menurunkan angka kejadian kardiovaskuler. Namun demikian kita perlu mengembangkan terapi ini lebih efektif. Ya. Terapi yang hanya ditargetkan hanya untuk LDL saja ternyata tidak bisa menurunkan trigliserid. Sementara trigliserid ini merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap risk untuk kardiovaskuler. Dan ini sehingga disarankan dari ACCORD study bahwa dengan terapi kombinasi statin dan fenobibrat itu akan bisa memanage dan memonitor menurunkan non-HDL kolesterol. Demikian juga ESC maupun AHA juga menyarankan untuk mengkombinasikan statin dan fenobibrat. Next. Ini jadi jadi ini pasien-pasien ini ACCORD study ya. Jadi pasien-pasien yang dengan HDL yang rendah di bawah 34 dan trigliserid yang tinggi itu meningkatkan angka kejadian kardiovaskuler walaupun LDL kolesterolnya itu rendah. Sehingga setelah diberikan terapi dengan kombinasi, ternyata pasien-pasien yang diberikan terapi kombinasi dengan statin dan fenobibrat, angka kejadian kardiovaskulernya hanya 12,4% dibandingkan dengan yang monoterapi angka kejadiannya 17,3%. Ya, next. Nah, ini juga menunjukkan bahwa terapi kombinasi, diagram ini menunjukkan terapi kombinasi sangat menurunkan angka kejadian kardiovaskuler. Ya, next. Ini adalah summary beberapa penelitian bahwa terapi kombinasi ternyata bisa mengontrol HDL kolesterol dengan baik dibandingkan dengan monoterapi. Next. Sebagai pesan take home message, jadi seperti kita ketahui bahwa kolesterol itu tetap merupakan dasar untuk terbentuknya aterosklerosis. Jadi dari beberapa pasien yang kita ketahui bahwa LDL lah yang sebenarnya menjadikan sumber aterosklerosis ini. Seperti kita ketahui bahwa statin itu memang pilihan utama untuk menurunkan LDL kolesterol. Namun demikian, hanya sedikit efek terhadap VLDL dan trigliserid dibandingkan terhadap penurunan LDL.
sehingga kita perlu memikirkan terapi kombinasi. Nah, non-HDL yang tetap tinggi di atas 30 dari LDL goalnya ini ternyata bisa meningkatkan lebih dari 70% walaupun LDL-nya sudah mencapai target terapi. Sehingga sekali lagi kombinasi terapi itu perlu kita lakukan supaya kita terhindar dari resiko kardiovaskuler. Nah, fenofibrat adalah satu-satunya preparat yang sangat aman apabila dikombinasikan dengan statin. Yang terakhir, non-HDL kolesterol itu merupakan prediktor yang sangat kuat terhadap kardiovaskuler, terutama pada pasien-pasien dengan metabolic syndrome, diabetes, chronic kidney disease dibandingkan dengan kolesterol LDL. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Dr. Benny. Terima kasih Dr. Benny. Terima kasih Dr. Agus. Sungguh mencerahkan ya. Jadi selama ini kita masih memikirkan hanya LDL-C. Sebenarnya ada residual risk factor yang tidak tercover. Kita hanya memperhatikan LDL-C. Bahkan guideline meskipun goal utama masih tetap LDL kolesterol, namun second goal yang harus kita perhatikan adalah non-HDL ya, yang seperti dipaparkan oleh Dr. Agus. Ini cukup menarik. Mungkin saya akan bertanya dulu nih ke Dr. Huda. Ini Dok, menarik sekali nih. Biasanya kan pasien datang ke kita dengan dislipidemia ini, kita kan hanya periksakan total kolesterol, HDL, LDL, ya. Terus kapan sih kita harus memeriksakan? Tadi dokter bilang ada Lp(a), ya, ApoB, ya. Kalau non HDL kan mungkin bisa kita hitung, ya. Kapan kita harus periksakan parameter itu, Dok? Ya, terima kasih Dr. Benny. Memang kalau kita lihat di guideline Orkeni 2019 yang direkomendasikan dengan kuat ya pemeriksaan 4 tadi. Jadi total kolesterol, kemudian saya lihat di sini ada LDL, kemudian triglycerid dan HDL. Kemudian dalam hal misalnya kita ketemu triglycerid yang sangat tinggi, yang mestinya bisa dihitung ya pakai rumus apa tadi, Fried-Wald, maka dilakukan pemeriksaan secara langsung khusus untuk triglyceridnya dan LDL-nya. Nah, di dalam guideline 2019 Orkeni ini memang tidak secara spesifik kapan itu disarankan untuk non-HDL kolesterol, lipoprotein A, ApoB, rasio ApoB banding APO A1 dan rasio non kolesterol. Tapi ada beberapa catatan di sini untuk pasien-pasien khusus, misalnya untuk non-HDL kolesterol disarankan pada pasien dengan diabetes, sindroma metabolik, gagal ginjal kronis. Itu bisa dipertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan non-HDL kolesterol. Kemudian untuk lipoprotein A misalnya juga ini pada pasien yang riwayat keluarganya jelas terjadi terjadi penyakit kardiovaskuler. Kemudian untuk ApoB ini juga disarankan pada hampir sama dengan non-HDL kolesterol, yaitu dengan pasien yang diabetes, sindroma metabolik maupun gagal ginjal kronis. Yang berikutnya ada rasio ApoB, kemudian non kolesterol HDL rasio dengan kolesterol HDL rasio sendiri. Memang kalau kita lihat di sini rekomendasinya masih di level 2B, 2C, 2B, 2C. Jadi yang secara kuat level rekomendasi 1C semua adalah yang pemeriksaan 4 tadi. Jadi sebenarnya seperti kita ketahui bahwa ApoB itu di setiap lipoprotein itu ada.
Jadi baik di kilomikron, VLDL, LDL, itu ApoB itu selalu ada. Sehingga sebenarnya itu adalah prediktor yang sangat kuat dibandingkan yang lain. Cuman masalahnya adalah pemeriksaan ApoB ini mahal. Jadi kita sudah bisa dengan memilih yang tidak mahal dengan sebenarnya hampir sama, cuman memang agak lebih kuat sedikit ApoB itu dibandingkan dengan non HDL kolesterol itu. Terutama memang dikhususkan pada pasien-pasien yang high risk. Yang high risk itu yang berisiko tinggi dan memang juga pasien-pasien dengan diabetes, metabolic syndrome, ya, CKD. Jadi itu hanya sekedar untuk mengetahui sebenarnya risikonya sampai di mana sehingga kita bisa memanage itu dengan baik. Kalau saya baca di guideline juga, sebenarnya lipoprotein A itu hanya diperiksa sekali aja seumur hidup sih, perlu sekali aja. Karena dia untuk risk profiling terutama pada pasien-pasien dengan familial hypercholesterolemi. Memang LDL itu yang lebih atherogenik ya, tapi komponen-komponen yang lain dia juga mengandung ApoB dan Lp(a) ya. Jadi meskipun trombogenitasnya aterogenitasnya lebih kurang dari LDL, namun itu juga akan memberikan residual risk factor yang tadi Dr. Agus sebutkan ya. Tadi disebutkan bahwa non-HDL kita periksa pada pasien-pasien yang very low LDL, obesity, DM, atau high TG. Itu kenapa dok? Pada populasi itu yang kita harus khususkan non-HDL ini? Karena kalau misalnya Pak, kita bandingkan dengan pasien-pasien yang tidak, pasien-pasien yang normal, yang sebaliknya dari pasien-pasien itu kan kita tidak perlu memberikan terapi sebenarnya, hanya dengan lifestyle itu sudah bisa mewakili. Tapi pasien-pasien yang dengan metabolic syndrome, diabetes, tentunya itu trigliseridnya tinggi. Trigliserid yang tinggi itu merupakan komponen daripada non HDL, sehingga pasien-pasien dengan metabolic syndrome, trigliserid tinggi, itu tentunya non HDL-nya pasti akan meningkat. Dengan meningkatnya non HDL tersebut, maka angka kejadian kardiovaskulernya akan tinggi. Tadi Dr. Agus sebut mengenai discordant value, dok. Mungkin bisa dijelaskan kembali, dok, discordant value, karena saya lihat ini cukup penting ya. Jadi di situ memang terlihat ya bahwa itu ApoB itu di setiap lipoprotein itu terlihat selalu ada kecuali di HDL. Oleh sebab itu seperti kita ketahui bahwa dari beberapa penelitian tadi bahwa non HDL itu memang suatu prediktor yang lebih baik dibandingkan dengan LDL. Oleh sebab itu, apabila LDL sudah turun, tapi non HDL-nya meningkat dan ApoB-nya meningkat, itu menggambarkan pasien itu sangat aterogenik, sehingga meningkatkan angka kejadian kardiovaskuler ini. Karena berdasarkan yang diteliti bahwa memang ApoB ini memang prediktor yang jauh lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan non HDL ya. Tetapi apabila dua-duanya itu meningkat, maka otomatis akan meningkatkan risk daripada myocard infarct maupun mortality-nya. Iya. Ya, ini menarik sekali. Memang ini jurnal terbaru ya. Ini 2021. Kita lihat bahwa ada discordant value antara LDL dan non-HDL ya. Kalau fokus hanya LDL sih ya,
Nah, kita bisa lihat nih bahwa LDL-C kalau tidak mencapai target, tapi kalau non-SDL atau ApoB-nya rendah, dia no increase of risk of mortality or Iya. MI. Jadi yaitu message yang cukup kuat ya. Mungkin ya perlu data-data yang lebih banyak sehingga guideline mungkin akan ada perubahan karena penjelasan ini cukup logis gitu. Ini ada pertanyaan satu nih, mungkin dari Flor ini udah mendekati. Untuk dengan Dr. Agus dan Dr. Huda, untuk parameter non HDLC sudah masuk dalam guideline ESC 2021. Untuk negara Eropa, Asia, Afrika, dan Cina, bagaimana cara kalibrasinya? Apakah sudah masuk guideline di 2021 tuh ESC? Kalibrasi belum, masih Belum ya? belum. Setahu saya sih Masih. 2019, saya nggak tahu kalau udah ada guideline di Sleepidemia 2021. Mungkin Dr. Agus yang akan mendalami ini. Belum ada sih. Kita tunggu guideline terkini 2021, Dr. Benny. Belum keluar loh. Saya dengar sih masih digodok gitu ya. Menjelang akhir ya, saya rasa diskusi ini cukup menarik yang memberikan wawasan kepada kita semua bagaimana tadi diterangkan oleh Dr. Huda mengenai update guideline PERKENI ya, mengenai penanganan dislipidemi. Dr. Huda juga membahas metabolisme dari trigliserid, kolesterol. Namun tadi dijelaskan Dr. Agus bahwa non-SDL kolesterol ya itu juga punya peranan penting, dan tadi dijelaskan lagi berulang mengenai discordant value meskipun LDL-nya rendah, namun kalau non-SDL dan ApoB tinggi tetap meningkatkan resiko myocardial infarction. Jadi pesan yang sangat kuat dari kedua pembicara ini ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan pelayanan kita terhadap pasien-pasien sehingga memberikan manfaat yang baik ya. Terima kasih pada kedua narasumber, Dr. Agus, Dr. Huda, yang telah memberikan penjelasan pada sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada sponsor kami dari PT Abbott Indonesia ya, yang memberikan dukungan dalam webinar sore hari ini. Tak lupa juga pada tim dan kru di Rumah Sakit Bina Waluya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu membuat acara webinar ini berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Terima kasih. Mungkin saya tutup acara ini dan kita ada acara webinar education program ini tiap bulan, dan sampai ketemu lagi pada acara education program webinar dari Rumah Sakit Bina Waluya 1 bulan mendatang. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.